Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sehat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Oke teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan kami pada kali ini. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2003 yang lalu teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian kabar baiknya adalah, ini cerita kabar baiknya, Presiden menyampaikan dalam keterangan pers terkait penerimaan CASN tahun 2024. Ya, ini merupakan kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman yang baru tamat lulus sekolah ya, yang sedang mencari pekerjaan. Dan ini merupakan kabar baik bagi teman-teman honorer yang sudah masuk database ya, baik itu pemerintah instansi pusat ataupun di instansi daerah. Oke teman-teman sekalian, sebelum lebih jauh ya, kita coba lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara
talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi teman-teman sekalian. Keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada awal Januari yang lalu ya, pada tanggal 5 Januari 2024 yang lalu, berkaitan dengan pengumuman rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Dan luar biasa, ada 690.000 teman-teman sekalian ya, formasi umum ya, ada 690.000 formasi untuk CPNS ya, 690.000 formasi, kemudian ada 1,3 juta untuk pemenuhan formasi P3K yang memang sudah masuk ke dalam database ya. Oke teman-teman sekalian. Dan juga ditegaskan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada Selasa tanggal 13 Februari yang lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan proyeksi kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 ini sebesar 2.302.543 formasi. Nah, kebutuhan itu terdiri dari 690.822 calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya, kemudian 1.605.694 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, serta ada 6.027 usulan sekolah kedinasan. Oke teman-teman sekalian. Terus arah kebijakan rekrutmen ASN 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pada layanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya ada pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Oke ya teman-teman sekalian, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa kebijakan rekrutmen ASN tahun ini juga memberikan kesempatan untuk talenta baru, fresh graduate, yang diharapkan bisa mengurangi jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dan menggunakan talenta-talenta digital. Nah, rekrutmen talenta digital ini seyogyanya dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efisien. Oke, nah ini kabar berkaitan dengan kapan itu akan dilakukan rekrutmen. Jadi rekrutmen akan segera dilaksanakan ya. Seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Ini ditulis di situs resminya BKN di bkn.go.id pada tanggal 17 Januari. Disampaikan oleh PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CASN 2024 sebanyak 3 periode. Nah, hal ini disampaikan di dalam rapat dengar pendapat ya RDP dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari di Gedung DPR Jakarta bersama perwakilan Kementerian PAN RB. Oke, PLT Kepala BKN menyebutkan
pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS, dan seleksi kedinasan pada periode 1. Ini akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Artinya ini sudah masuk minggu ketiga. Akhirnya teman-teman sudah bisa bersiap-siap untuk mengikuti seleksi. Kemudian ada periode kedua, dilaksanakan pengumuman pada seleksi diumumkan pada bulan Juni, ya, akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Jadi periode pertama itu bulan Maret 2024, kemudian periode keduanya pada bulan Juni 2024, dan untuk periode ketiganya ini akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2024. Untuk teman-teman yang sudah masuk database, ini kabar baiknya bahwa BKN, kemudian Kemenpan RB, serta DPR RI juga bersepakat bahwa alokasi formasi penerimaan P3K akan disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Di samping itu, seluruh proses penetapan nomor induk pegawai NIP P3K tahun 2021-2023 akan segera diselesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik, ya. Ada 2,3 juta penerimaan ASN tahun 2024 ini. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda, Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu. Supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Anu. Nah. Nanti dengan BKN kita koordinasi, soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai kenapa ini ada kosong, saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah.
Nah, gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Oke teman-teman sekalian, jadi teman-teman honorer yang sudah masuk ke dalam database, jangan khawatir. Demikian tadi pernyataan dari Kementerian atau Menpan RB bahwa dipastikan bahwa semua teman-teman yang sudah masuk ke dalam database ya, ini akan diangkat menjadi ASN ya, ASN P3K. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.